Ada sebuah masalah, saya mau mencari ketenangan, nongkrong sama teman saya si A, nongkrong sama teman saya si B, pergi ke sana, pergi ke sini. Saya nggak tenang-tenang tuh. Pas pulang ke rumah saya ngobrol sama ayah, ternyata saya tenang. Padahal nggak dekat sebelumnya. Nggak dekat sebelumnya. Iya. Kita kasih solusi. Ahmad Reshad, akhirnya gue sering nemu konten-konten lo bersama bokap lo, sang ayah, yang memang ternyata menjawab tingkat fatherless di Indonesia itu kan tinggi banget ya. Nah sehingga begitu lo konten bareng sama bokap lo, Assalamualaikum Om, sehat Om? Waalaikumsalam ya. Masya Allah. Tadinya harusnya Om duduk di sini Om ya. Iya. Sibuk beliau lagi nasihatin warga-warga sekitar di situ. Ya, nah jadi pas banget nih karena memang omnya berhalangan hadir, Om Ali gitu ya, atau kita manggilnya ayah lah ya. Ya, ayah berhalangan hadir sehingga kita sistemnya pakai Zoom. Jadi teman-teman bisa lihat ya di layar ini kan udah kelihatan wajah beliau yang sering menasihati kita semua di sini. Ini gimana Sat? Sehat ya semuanya ya, aman ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana ceritanya akhirnya bisa konten-kontennya itu kan banyak nasihat ayah. Ini ada ayah juga di Zoom gitu ya. Sampai akhirnya banyak netizen juga merasa bahwa kayak mendapatkan sosok figur ayah. Ada yang mungkin dari level yang dia nggak punya ayah sampai dia punya ayah tapi ternyata ayahnya nggak apa ya bisa dibilang nggak present ya. Ya, nggak representatif seorang ayah gitu loh. Makanya nasihat-nasihat luar biasa tuh keluar. Nasihatnya seputar apa sih biasanya? Sebenarnya nasihatnya seputar macam-macam ya, kehidupan ada, karir ada, relationship juga ada. Kadang-kadang ngomongin soal agama juga. Pokoknya tentang segala aspek kehidupan aja. Ngomongin relationship juga nasihatnya? Ngomongin relationship juga. Om udah ngasih tahu nasihat terhadap relationship atau udah 30 tahun belum menikah tuh udah dikasih tahu ke anaknya sendiri Om? Nggak usah, saya udah jago soalnya. Tapi kita mulai dari situ seru kayaknya ya. Oke, boleh. Termasuk nasihat buat pengusaha ya ayah? Ya Om? Kenapa? Termasuk nasihat buat pengusaha ya Om? Pengusaha ya. Karir juga ya dibahas sama beliau ya? Ayah saya emang konsultan rumah sakit juga. Iya. Dulu dia lama jadi direktur utama kan di rumah sakit swasta, negeri. Oh Masya Allah. Jadi sekarang kalau yang mau bikin rumah sakit konsultasinya sama ayah saya sekarang. Wih keren. Iya kan, berarti sekarang masih buka masih aktif ya Om ya? Masih. Kalau aktif artinya sebagai direktur tidak sudah, tapi saya sebagai konsultan rumah sakit. Apapun itu bentuknya, maksudnya ada khusus kanker, khusus mata kan gitu? Ada semua, apa saja bisa. Biasanya kalau, nah ini jadi menarik nih ngomongin bisnis sedikit Om. Sebelum kita bahas mengenai nasihat-nasihat dan konten-konten yang beredar di FYP dan lain sebagainya ya. Oke. Kalau konsultan rumah sakit berarti lebih ke ranah medisnya atau ke bisnis manajemen ya Om? Bisnis manajemen ya. Oh. Jadi pengelolaan rumah sakit mulai dari persiapan perencanaannya sampai operasional. Kan itu rumit sekali itu. Rumah sakit ini kan memang banyak profesi di situ dan antara satu profesi dengan profesi lain itu kan berkait-kaitan gitu ya. Makanya itu butuh tenaga khusus lah ya bisa dibilang ya. Makanya beliau fokus di situ. Berarti sekarang buat kawan-kawan yang pengusaha pengen buka rumah sakit, cakep banget tuh karena kan This is X kemarin juga lagi rame itu kayaknya. Oke Om, kita ngobrol nih Om. Gimana sih saat awalnya kepikiran bikin konten yang nasihat ayah, apa segala macamnya, akhirnya banyak yang mungkin pengusaha yang sibuk bekerja. Kita kan rata-rata kan kalau di podcast kasih solusi kan memang fokusnya di bisnis sama karir kan. Kita berkarir ya kan, kerja sana sini. Tapi sementara mungkin dia seorang ayah nih figurnya. Tapi kok begitu kena nasihat dari bokap gitu ya, akhirnya jadi kepikir bahwa iya ya kayaknya gue nggak kayak gitu sama anak gue, ataupun sebaliknya seorang anak lagi berkarir apa segala macamnya kan, terus tiba-tiba begitu nonton konten-konten dari nasihat ayah apa segala macam, wah ini ya di saat gue lagi capek-capeknya lelah nyari kerja apa segala macamnya, ternyata ada yang menguatkan gue sosok ayah. Ya mungkin dia tidak merepresentatifkan seorang ayahnya kan di rumah kan, atau mungkin ya ayahnya sudah tiada apa segala macam. Awalnya gimana sih Sat? Awalnya sih sebenarnya saya juga sebenarnya nggak terlalu dekat sama ayah saya sebenarnya awalnya. Maksudnya tapi kenal udah lama? Oh udah lama kenal. Ya kenal lah pasti. Lagi kenapa tiba-tiba nggak deket nih? Enggak, emang saya sebenarnya awalnya itu saya nggak begitu sering ngobrol sama ayah saya. Oke. Karena mungkin kalau misalnya
ketika anak bertumbuh menjadi remaja gitu punya masalah sendiri kali ya. Punya masalah sendiri, punya pemikiran sendiri, punya tujuan yang ingin dicapai sehingga kadang lupa juga gitu sama orang yang ada di rumah kita sendiri gitu. Kadang kita lupa juga gitu. Sampai akhirnya saya terkena sebuah masalah lah gitu. Apa tuh kalau apa? Enggak, kayak ngomong sama ini. Enggak, sampai saya akhirnya terkena sebuah masalah waktu itu. Terus habis itu saya nyari temen nongkrong, nggak pulang, apa segala macem. Saya ngajakin ngobrol teman saya pergi ke sana sini, saya nggak bisa tenang ternyata. Saya nggak menemukan ketenangan itu gitu. Kalau boleh tahu, nggak usah dikasih tahu ya kalau tim masalahnya aib apa segala macam ya. Maksudnya kategorinya seputar apa? Maksudnya kayak finansial, ya pokoknya parah lah gitu. Soal cewek lah biasa. Enggak aib kok, enggak aib. Oh, enggak aib. Oh, itu ternyata alasannya kenapa usia 30 tahun kayak trauma banget sama perempuan kayaknya. Belum nikah kayaknya. Gimana tuh, Om? Enggak trauma, enggak. Gantian sekarang. Sekarang riset yang dinasihatin, Om. Akibat dia itu saya bebaskan gitu, akhirnya ya enggak mutus-mutuskan terus kan. Makanya saya tanya gitu. Jangan terlalu dalam di sini. Jangan terlalu diceritain, mohon maaf. Bukan konsumsi umum ini. Bukan. Ini kan temanya kan kalau kemarin kan nasihatnya kan yang disebutannya kan dinasihatin netizen. Kalau sekarang gue balik. Ayah nasihatin riset. Gantian bukan netizen lagi. Kenapa, Tom? Kenapa umur 30 tahun kayaknya trauma sama seorang wanita gagal nikah waktu itu apa gimana, Om? Enggak sih. Kalau sampai trauma enggak dia. Cuman dia memang terlalu mikirnya terlalu jauh mungkin. Contohnya gimana, Om? Jadi ya itu kan pertanyaan-pertanyaannya di itu kan banyak itu menyangkut kalau misalnya seorang istri begini gimana? Kalau misalnya kita terjadi ini gimana? Gitu terus itu. Kan pertanyaannya dari pertanyaan-pertanyaan itu kelihatan bahwa dia merasa ada banyak hal yang masih belum dipegang sama dia gitu loh. Nah, saya bilang ya harus sambil jalan kan enggak apa-apa. Belajar tentang kehidupan itu kan akan selamanya itu. Sampai tua juga akan belajar terus kita. Karena selalu ada hal-hal baru yang harus disesuaikan. Masya Allah. Yang harus gitu. Oke, dari situ ternyata. Dari situ. Jadi ada sebuah masalah, saya mau mencari ketenangan, nongkrong sama teman saya si A, nongkrong sama teman saya si B, pergi ke sana, pergi ke sini. Saya nggak tenang-tenang tuh. Pas pulang ke rumah saya ngobrol sama ayah, ternyata saya tenang. Padahal nggak dekat sebelumnya. Nggak dekat sebelumnya. Tapi tahu kalau ayah tuh suka memang di rumah tuh nasehatin apa segala macam. Iya, tapi kan kita pasti sebagai anak muda menganggap orang yang lebih dewasa gitu ya, itu kaku gitu kan. Kaku dan tidak terbuka pemikirannya gitu kan. Tapi ternyata ayah saya cukup terbuka sih pemikirannya sih. Saya kaget juga sih di situ waktu itu. Oke. Akhirnya kayaknya nih semua orang harus denger deh. Maksudnya banyak orang yang butuh ini deh kayaknya. Saya rasa gitu. Akhirnya saya bikin jadi konten. Oh, yang tadinya cuma dikonsumsi sendiri, tapi ternyata begitu nasihatnya kena banget, tajam banget. Ternyata, ini ayah gue nih asik juga nih ya, gitu ya. Iya. Nasihatnya kena banget nih, bermanfaat banget nih. Ya apapun itulah bentuknya. Kontribusi bentuk nasihatnya kan. Sampai akhirnya begitu coba dijalankan, works, ngaruh. Nasihat dari beliau. Ngaruh. Ya, itulah yang men-trigger bahwa ternyata ya udah kalau memang ternyata ngaruh, make sense. Gua kasih ke orang-orang layak umum aja ya, gitu kali ya. Iya, maksudnya gini kan, orang kan mencari nasihat itu sebenarnya yang paling utama kalau menurut saya, tapi ya sebenarnya itu ketenangan hati dulu kalau menurut saya. Oke. Bukan keberhasilan atau kesuksesan sebenarnya. Terutama masalah kehidupan ya. Pasti ketenangan hati dulu kan. Nah menurut saya, ayah bisa memberikan ketenangan itu dengan nasihatnya gitu. Keren. Banyak orang yang butuh tenang juga sih, Bang Dery kalau menurut saya belakangan ini terutama gitu ya. Iya. Tapi kan nggak gampang ya nyuruh bokap, ayah yang manggil ya berarti ya. Nyuruh ayah kan kayak tiba-tiba konten yuk. Nah ini gimana awal mulanya izinnya, nanti mungkin Om bisa nambahin Om. Kok mau tiba-tiba dipasang kamera, kan nggak semua bokap gue aja malu bro. Iya. Bokap gue tuh makanya tadi gue pas nonton kayak asik juga nih kalau ayah bisa begini nih kan istilahnya gitu kan. Maksudnya kan nggak mudah yang gimana. Ya, syuting yuk, tiba-tiba gitu. Gimana Om? Coba dari Om dulu kali ya. Oke, boleh. Gimana Om? Kok mau diajakin konten gitu Om? Apa aspirasi dan motivasinya Om? Oh ya, saya memang orangnya suka menasehati anak-anak muda ya. Karena saya melihat
Nah, Ya, oke. karena saya lihat anak-anak muda ini memang banyak yang kehilangan pegangan gitu kan. Iya. Jadi saya dari dulu memang selalu itu di kantor apa itu juga kalau ada orang-orang yang kelihatannya ada masalah gitu, langsung saya kasih nasihat gitu kan. Hmm. Nah, terus ternyata bisa bagus gitu kan, berhasil, ada kemajuan dan sebagainya. Nah, ketika diajak sama riset, saya pikir why not, ya kan? Ah. Artinya banyak orang-orang, anak-anak muda di luar sana yang mungkin membutuhkan penjelasan-penjelasan yang dia mungkin kalau tanya sama orang tuanya malu atau takut mungkin ya. Iya lagi. Jadi riset yang menyampaikan pertanyaannya, saya jawab, saya tidak keberatan. Oke, saya senang aja begitu. Oh, dan tema itu ditentukan bersama atau memang Om udah tahu sebelumnya bahwa kita akan bahas ini nih atau gimana? Saya tidak menentukan, dia yang bikin riset itu. Oh, jadi apapun riset, pertanyaannya tampung aja, siap aja Om. Iya, pokoknya jadi begitu dia biasanya dia kasih saya baca, terus udah langsung siaran direkam langsung. Oke. Nah, itu tema-tema itu dari netizen biasanya. Lu juga dapat masukan dari yang komen-komen nih biasanya. Iya, banyak tuh. Biasanya gue suka buka question box di Instagram. Jadi nanti siapa aja followers gue yang lihat Instastory gue, buka question box, boleh nanya apapun di situ. Oh, yang paling banyak ditanyain apa? Tentang relationship sih. Ush, jadi yang lu nanya ke ayah itu karena memang lu pribadi atau titipan dari orang lain? Awalnya mungkin ada beberapa pertanyaan gue yang pribadi ya, tapi sekarang udah dinominasi sama pertanyaan orang sih. Yang pribadi itu rata-rata relationship yang mana? Maksudnya mayoritas sudah pertanyaan orang. Yang paling banyak ditanyain tentang relationship sih. Enggak, yang dari lu ke ayah awal-awal. Curhatan lu pribadi. Itu loh. Enggak. Ya tentang relationship kali ya, mungkin tentang relationship dan tentang soal mindset juga ya. Mengenai sholat yang awal itu. Kenapa Om? Yang pertama kali pertanyaan tentang sholat itu. Sholat. Oh, yang viral awal-awal ya? Iya. Tentang kenapa orang yang rajin sholat belum tentu kaya. Belum tentu kaya, tapi sementara gitu. Iya itu saya nemu itu juga tuh di FYP saya tuh. Ya kan iya, orang rajin sholat tapi belum tentu kaya, tapi sementara yang sholatnya stigmanya kan sholatnya kayaknya nggak sholat tapi dikaya tuh. Mungkin bisa diulang lagi nih Om di sini buat penonton baru. Kenapa? Coba nasihat seorang ayah, orang yang sholatnya 5 waktu, bahkan sampai sunah-sunahnya juga dikerjain. Iya kan, tengah malam, sepertiga malam dia sholat tuh, dia sujud di situ tuh luar biasa. Tapi hidupnya tuh kalau tolak ukurnya kaya, dia nggak kaya. Tapi ketimbang yang boro-boro tengah malam ngorok Om, nggak ada bangun-bangunnya. 5 waktu juga susah bener, tapi dia kaya. Kenapa tuh ayah? Ya kan orang itu menjadi kaya atau tidak itu kan semua kehendak Allah juga. Pada akhirnya ya, semua atas izin Allah ya. Tapi kan kaya dan tidak itu kan juga tergantung usaha ya. Mungkin usahanya kurang cerdas, kurang keras usahanya dan sebagainya gitu. Ya itu kuncinya di situ, usaha keras, kemudian dengan ikhlas ya, tujuannya baik, maka dia akan diberikan amanah oleh Allah. Masya Allah. Kalau orang tujuannya baik akan diberi amanah, ya makin baik makin banyak amanah yang bisa diberikan. Tapi tidak semua orang kaya itu berarti pasti baik, belum tentu. Oke, Masya Allah. Jadi tidak ada hubungan langsung antara sholat dengan kaya atau miskin, tidak ada hubungannya. Iya. Kalau gitu orang yang udah bener-bener yang udah 5 waktu terus-terusan apa segala macamnya, itu pasti kaya semua kan, logikanya begitu kan, gampang bener tuh istilahnya kan begitu tuh. Makanya tapi kan Allah kasih ujian apa segala macam. Oke. Ya karena kan Allah melihat kita kan. Innallaha basirun bil ibad. Allah tuh melihat hambanya. Jadi ada orang yang dipantes-pantesin gitu lah. Ini pantes saya kasih amanah seluas ini, yang ini wah ini tidak pantas ini. Kalau sepanjang hamba Allah karena Allah cinta kepada hambanya, maka dia hanya akan diberikan amanah sesuai dengan kemampuan dia. Tapi ada juga orang-orang yang memang usahanya kurang yang menyebabkan dia itu tidak bisa kaya gitu. Nah, saya lebih cocok mendorong orang untuk usahanya keras, bukan menggantungkan pada sholat dan sebagainya gitu maksud saya. Oh ya paham, karena Allah tidak mengubah suatu kaum kalau sebelum kaum itu merubah dengan sendirinya ya. Ya kan, ikhtiar apa segala macam.
Ya, ikhtiarnya itu harus kuat. Karena kalau orang kita kasih tahu seolah-olah bahwa semua rezeki itu Allah yang menentukan, orang nanti akhirnya cuma duduk di sajadah, berdoa-doa aja. Dia tidak berusaha, ya tidak bisa. Tidak akan bisa gitu loh. Jadi Ya. makanya saya agak sedikit ada komentar-komentar orang, oh itu kan kekayaan, itu kan Allah yang menentukan gitu. Jadi itu karena anggapan di masyarakat ini masih banyak masyarakat muslim ini yang menganggap bahwa oh soal rezeki itu di tangan Allah. Jadi artinya mau usaha seperti apapun kalau Allah tidak kasih dia tidak akan kaya. Misalnya begitu kan? Ah, Jadi usaha yang keras dulu ya. Nah, jadi kan ada ayatnya di Quran juga menjelaskan itu bahwa apa namanya? Bekerjalah kamu Allah dan Rasulnya melihat. Artinya apa? Kalau Allah dan Rasulnya melihat, kalau Allah melihat itu artinya semua akan diatur oleh Allah ah, kepentingan kita. Tapi kita harus bekerja gitu. Masya Allah. Iya, iya, iya. Jadi istilahnya, wah, Masya Allah, syukran, jazakallah khair, barakallahu fikum, ayah. Iya, iya. Jadi mengingat bahwa ternyata banyak yang menyikapi tawakal yang salah ya. Nah, itu dia. Iya kan? Itu dia. Jadi kayak, udahlah tenang aja, ada Allah. Udah. Bagus, tapi itu tawakal yang salah gitu loh. Ya kalau gitu, Anda jangan kunci pintu rumah sama parkir mobil di garasi, taruh luar aja, nggak usah dikunci. Tenang udah, Allah yang jaga. Maling udah aman udah. Lah kan berarti tawakal yang salah ya. Iya. Wah, Masya Allah. Tapi sebenarnya tujuan kita bikin itu bukan untuk memberitahu yang mana yang benar yang mana yang salah sih sebenarnya. Itu terus apa? Sebenarnya kita justru untuk memperkuat apa yang kita percayai sebelumnya sebenarnya. Kita bikin itu tuh untuk memperkuat apa yang kita percaya sebelumnya. Maka dari itu jawaban ayah juga kan nggak menyalahkan orang yang sholat misalnya. Ya bagus, memang sholat itu harus gitu. Tapi ya tetap harus ada ikhtiarnya. Jadi menguatkan kepercayaan yang sebelumnya justru gitu, bukan bilang kepercayaan yang sebelumnya salah dan yang sekarang yang benar gitu. Sebenarnya itu maksud kita bikin itu. Dan melambangkan bahwa ternyata misal ada satu nasihat yang dalam bentuk misalnya balutan dakwah apa segala macamnya kan itu juga nasihat harus hikmah ya. Benar. Ya kan? Jadi meskipun kita tahu bahwa orang yang nggak sholat salah, fix 1000% salah, gitu. Tapi maksudnya jangan hikmah yang santun adab dikedepankan ngasih taunya kan. Jadi nggak dengan pola yang langsung ngegas, kamu ini begini, kamu ini neraka tempatnya, kan kayak gitu kan jadi fatal tuh kemana-mana itu. Tapi caranya ayah tuh set. Tapi sekarang kita jadi iya juga ini. Wah, luar biasa. Soalnya anak muda zaman sekarang kan rebel-rebel, Bang. Wah, iya. Wah, tapi lu berapa bersaudara? Coba kita tanya. Anak muda rebel-rebel lu tahu dari mana? Adik lu muda? Umur berapa? Umur berapa ya? 26 nih kayaknya sekarang. Betul, tolak ukur Gen Z keresan-keresan ada di dia. Banyak lah, kan kita berteman sama banyak orang juga kan. Yang muda-muda juga tetap berteman juga. Oke. Dan lu berapa bersaudara sih, Sat? 3 sih. Adik lu 26, lu 30, kakak lu? 36 ya, berarti ya, 88. 88. Tahun ini 36 lah, harusnya. Nomor 1 cowok cewek, cowok, cewek. Cewek lagi. Oh. Jadi gue cowok satu-satunya emang. Cowok satu-satunya. Iya. Cowok satu-satunya dan yang jomblo satu-satunya ya. Enggak, ada, saya masih jomblo. Dia aman. Dia nebeng-nebeng nih, curang dia. Nebeng-nebeng. Om, nasihat Om buat kenapa orang gak nikah-nikah Om? Adiknya nggak boleh kawin sebelum dia kawin soalnya. Aduh. Saya justru minta diloncatin aja. Biar lega. Coba nih, pas banget nih, gantian nih. Om, nasihatin kenapa laki-laki tuh nggak mau nikah-nikah Om, padahal umurnya udah mapan. Bukan mapan ya, apa sih istilah mapan tuh? Udah cukup lah umurnya. 30 cukup tahun dewasa. Masih jomblo gimana tuh Om? Iya. Saya udah jelaskan sama dia. Sudah macam-macam lah. Terus, jadi nasihat apa yang kira-kira pamungkas harus dikeluarkan biar riset melek Om? Nah, saya bilang ya itu, kan orang nikah itu untuk 3 hal kan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Oke. Nah, sudah saya terangkan dulu gak sama dia. Sakinah itu gimana, mawaddah gimana, rahmah itu gimana maksudnya. Udah saya jelaskan. Nah, terus kenapa kok nasihatnya malah dimentalkan begitu saja, Om? Kenapa? Kok nasihatnya malah dimentalkan begitu saja? Ya, tapi kan dia pasti berpikir juga. Kalau enggak ya biar dia rugi sendiri kan. Gue jadi pengen kayak lebih personal. Kenapa bro? Dia kan kali-kali yang nonton kan. Apakah harus sesama sebangsa Om?
Enggak sih, sebenarnya saya belum ketemu yang cocok aja, sebenarnya itu aja sih. Dan belum siap juga, masih banyak accomplishment yang saya mau mau capai. Pas kita bahas sekalian nih, mumpung ada Om juga ya, ada Ayah juga di sini ya. Ini terserah lah, ini buat riset, buat umum lah. Ya jadi kesana riset dipojokin banget, kayaknya kalau nasihatnya buat lo doang gitu ya. Buat umum lah. Gini Om, pas banget kan nasihat Ayah, ya kan. Bokap kan konten-kontennya balik lagi ya tentang nasihat-nasihat kepada anak-anak muda segala macam. Nggak cuma riset doang, tapi mungkin di luaran sana ada yang merasa belum siap. Justru saya mau nanya ya, kenapa dan faktor apa yang paling mendalami tentang nggak siap tuh? Contoh, apakah tadi achievement apa segala macamnya di karir misalnya, atau memang ada target-target tertentu mengenai duit misalnya, finansial gitu tentunya, atau mungkin punya traumatik yang tinggi misalnya. Paling banyak apa Om kira-kira Om? Nasihati kami Om, yang nonton juga gitu Om. Coba minta nasihat nih Om. Ya. Paling banyak orang menunda pernikahan ya. Iya. Karena materi yang pasti yang dipikirkan itu. Nanti gimana saya bakal punya anak, ya kan? Saya harus menyiapkan kebutuhan untuk anak saya, segala macam itu kan saya sekarang belum siap. Sementara pekerjaan saya masih belum mantap, belum mapan. Ya kan? Oke. Padahal semua orang juga selalu tidak ada orang yang kerjanya mapan, tidak ada. Semua bisa suatu waktu dia akan berhenti dari pekerjaannya, bisa diberhentikan dan sebagainya gitu kan. Jadi ya orang harus begitu sudah punya penghasilan, ya sudah bismillah. Sekecil apapun ya sudah itu aja dihadapi bersama asal pasangannya mau ya. Makanya mencari pasangan hidup juga harus diperhatikan orang yang memang mau hidup bersama-sama untuk membina rumah tangga selamanya insya Allah gitu kan. Nah itu, jadi yang kadang-kadang anak-anak muda tuh takutnya itu, takut nanti kerjaan saya belum mapan, takut nanti diberhentikan kerja, nanti saya ngasih makan apa sama keluarga saya, misalnya begitu. Iya lagi, iya bener nak. Kalau Risa sendiri berarti lebih ke mananya? Yang mana maksudnya? Ini aja sih ya, ketika kita udah memulai berkeluarga gitu ya, itu fleksibilitas kita semakin menurun tentunya. Oke. Mulai dari waktu kita mau pergi kemana-mana juga nggak bisa seenak-enaknya gitu kan. Sedangkan saya merasa kayaknya saya belum finish gitu maksudnya. Apa sih saya masih rata-rata gitu. Perjalanan panjang itu apa maksudnya? Bukan maksud banding-bandingkan ya. Oke. Gue pribadi 27 anyway nikahnya gitu. Berarti berapa tuh? Ya 5, 6, 7 tahun lalu lah. 7 tahun lalu. 7 tahun lebih ya. Nah itu juga gue ketakutan tuh. Wah udah lah bismillah deh udah deh. Gitu kan. Tapi kalau di lu berarti ketakutannya di sisi, maksudnya achievementnya tuh karena bukan manusia. Om koreksi kalau salah Om. Manusia achievementnya kayaknya dikasih gunung satu pasti akan minta gunung lagi kan. Tapi achievementnya untuk keamanan di kedepannya gitu lah. Saya jujur aja belum bisa 100% lihat saya in the future akan seperti apa. Saya belum bisa 100% yakin. Saya mau 100% yakin dulu baru saya tawarin blueprintnya ke orang lain ibaratnya gitu. Berat, maksudnya. berat. Seenggaknya tahu aja gambarannya gitu, bukan harus jadi kaya raya, enggak. Ya. Jadi saya punya perencanaan, punya blueprint. Kan saya mau ngajak orang tinggal sama saya gitu, mau hidup sama saya. Jadi dia harus tahu di depan kita akan gimana kan. Oh iya sih. Kalau saya sendiri belum tahu, saya mau ngeyakinin orang gimana gitu. Pemikiran saya kayak gitu. Tapi 30 tahun sebenarnya juga belum terlalu kelewatan sih sebenarnya. Laki-laki ya. Laki-laki mah sebenarnya 40. Enggak juga sih kayaknya 40 enggak juga kayaknya. 33 deh, 32 palingnya. Iya, masih ada waktu lah. Masih ada waktu ya. Berapa Om kira-kira Om laki-laki Om? Yang pas ujungnya plafonnya laki-laki berapa Om? Ya kalau saya pantasnya itu sebetulnya rata-rata ya sekitar 26, 27 lah. Udah lewat dong. Lu udah sinir level savage sini sindiran bro. Ini bukan apa? Tolak ukurnya bukan ibu kota ini kayak gitu. Kita kan di ibu kota nih ya. Tuh, ibu kota tuh. Dinaikin dikit dong tolak ukurnya. Ibu kota. Kalau di daerah mungkin bisa ya. Gue udah tebak nih. Biaya hidup nih pasti nih. Salah satunya. Iya, salah satunya betul ya. Oh iya, ibu kota ya. Cinere itu masuk ke Jaksel ya? Enggak sih, sebenarnya Depok sih. Depok ya? Depok sebenarnya. Depok kan masih aman. Dulu Jaksel tapi. Kok tiba-tiba Depok? Nggak tahu tuh. Dulu kalau di Tiki milihnya Jaksel. Oh. JNE gitu kan. Nyebut brand. Nggak apa-apa. Justru karena wali kotanya ngeliat lu, biar lu tuh yang ikut UMR Depok deh gitu deh. Biar mudah.
biar mudah. Ya kan jadi lu bisa nikah, wali kotanya sayang sama lu. Kalau orientasinya finansial ya, misal ya, dan mungkin faktor-faktor yang lainnya ya. Nah gitu. Tapi balik lagi ke Om. Om, apakah memang Om masih mau lanjutin obrolan? Saya dengan senang hati seperti itu, tapi takutnya Om ada urusan gitu. Mungkin ada closing statement dari Om, atau kalau memang misalnya Om membersamai kami sih, saya sangat senang sekali nih Om nih. Karena kan ada uzur memilihnya untuk Zoom, khawatirnya kan memang ada kerjaan takutnya atau apapun itu. Gimana Om? Ya, mungkin saya kasih closing statement aja ya. Silakan, Ayah. Artinya itu ada dua hal. Yang pertama untuk orang tua dulu. Oke. Orang tua zaman sekarang itu mesti sadar betul bahwa sebetulnya anak-anak muda itu banyak sekali pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari orang tuanya sendiri. Iya, betul. Baik itu menyangkut mengenai prinsip-prinsip kehidupan maupun hubungan antara anak dengan orang tua ya. Jadi banyak sekali itu saya kan sudah bikin berapa itu konten mengenai itu apa namanya nasihat ayah itu kan. Itu semua itu pertanyaan banyak dari para anak-anak muda semua kan. Iya. Kemudian itu kepada ayah, jadi mesti menyisihkan waktu cukup untuk komunikasi dengan anaknya. Ya. Kemudian yang kedua, tentu untuk anak-anak muda, hati-hati kalau bertanya, jangan semua jawaban dari semua orang diterima. Karena saya lihat seperti misalnya di medsos itu kan banyak sekali ada orang ateis ya, yang jawabnya sekena-kenanya aja dan saya lihat itu yang kan saya selalu membaca juga itu komentar-komentar itu. Karena saya mau tahu bagaimana pendapatnya anak-anak muda itu banyak yang langsung ditelan aja gitu loh. Padahal saya baca ini, waduh ini mengandung unsur ateis ini, ya kan? Percaya sama Tuhan dan sebagainya. Jadi kedua hal ini harus hati-hati, anak-anak muda ini harus hati-hati. Orang tua harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk komunikasi dengan anak-anaknya. Mungkin anaknya ada masalah yang ingin dibicarakan. Kadang-kadang kan ayahnya gengsi atau kadang-kadang anaknya gengsi juga. Iya lagi. Iya. Itu aja saya rasa. Siap. Wah mantap. Keren, padat, berbobot, daging. Bih. Masya Allah. Terima kasih Om sudah menyempatkan hadir. Ya sehat selalu Om ya. Dan terus memberikan nasihat kepada anak-anak muda terutama. Ya mungkin orang-orang dewasa juga. Karena apa? Karena sejujurnya di balik ini semua ada yang merasa punya orang tua. Tapi mohon maaf, tidak merasa atau merepresentatifkan sebagai orang tua. Ataupun memang ternyata banyak juga anak-anak muda yang sudah ditinggalkan orang tuanya dalam bentuk apapun. Mungkin dipanggil Allah, atau mungkin ya memang sudah tiada dari kecil, nggak tahu pergi kemana gitu. Tapi dengan adanya Om ya, dan juga titip mudah-mudahan juga Om tetap produktif, gara-gara sehat selalu dan seterusnya gitu ya. Karena memang nasihat-nasihat yang kami selalu tunggu dari Om. Siap, terima kasih Om. Syukron, jazakallah khair, Allah barik fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita lanjut ngobrol lagi ya. Oke. Nah, jadi ternyata bokap seasik itu ya mau diajak ngonten apa segala macem ya. Emang pernah ada kayak ngerasa, aduh ntar lu deh nggak mood deh. Karena kan pasti kan konten lu kan rata-rata kan mayoritas berdua. Sebelum memang lu punya konten bareng sama temen lu ya, yang FBI itu ya. Yang nasihat ayah dulu deh. Ya kita menyesuaikan dengan dia aja, maksudnya dia schedule-nya gimana. Apa misalnya lagi kerja, ya udah berarti nanti kita cari waktu bersama gitu aja sih. Oke, dan sehari berapa postingan? Sehari 1 sih. Jadi tiap hari kan? Tiap hari tapi. Dan tiap hari rata-rata kan sama bokap. Oh, sekali produksi langsung berapa episode ya? Langsung panjang. Kita produksi buat YouTube sebenarnya. Oke. Shortnya yang tiap hari. YouTube-nya seminggu 2 kali. Oh, jadi dipotong-potong. Dipotong-potong. Iya, misalnya durasi YouTube-nya berapa? Sejam? Enggak sih, nggak nyampe. Paling 10 menit lah gitu. Oke, 10 menit. Dan shortnya kan semenit ya? Shortnya semenitan lah kira-kira. Berarti dapat ya bisa dibilang dapat 5-10 konten 5 konten lah. 5 konten lah kira-kira. Ambil yang potong-potongan. Berarti lu pas lu syuting itu ngalir tuh ya kayak ada pertanyaan-pertanyaan tinggal dipotong-potong. Jadi kita bahas suatu tema, selesai, saya nanya yang lain. Oke. Bahas lagi, selesai, nanya yang lain gitu. Permasalahan di yang netizen lu tuh rata-rata paling tinggi, yang paling pelik apa ya? Yang engagement tinggi, yang mungkin itu menjadi selalu melulu gitu ditanyakan tuh seputar kasus apa ya ke bokap ya? Perkawinan sih. Wah, pas kan? Itu paling gede ya? Paling. Apa yang paling lu ingat?
Ya banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita melihatnya aneh dan nggak mungkin dipikirkan orang lain gitu ya. Contohnya? Tapi ternyata ditanyakan oleh banyak orang. Contohnya? Contohnya misalnya kayak bolehkah kita menggoda suami orang misalnya? Hey! Itu banyak loh yang nanya loh. Hey pelakor! Bolehkah kita mencintai suami orang? Hey pelakor! Ngadi-ngadi lu pertanyaannya. Boleh nggak aku mencintai suami orang tuh gimana sih? Dia sudah mau cerai kok, tapi sebenarnya gitu. Oh Gitu-gitu. ada tambahannya begitu? Iya ada macam-macam, verai lah, macam-macam. Wow. Terus bokap nasihatinnya gimana? Ya nggak boleh lah tentunya. Itu salah satu yang meledak juga tuh. Salah satu yang meledak ya. Orang kaget bahwa ada orang yang DM saya kayak gitu dan banyak gitu di jumlahnya. Lu buka nggak profilnya? Jangan. Lah kan IG. Astagfirullah. Aku nih nggak. Astagfirullah. Astagfirullah. Masya Allah. Orang Arab dia nih, orang Arab nih. Masya Allah. Astagfirullah. Iya bener, jangan dibuka. Iya, nama akunya apa? Nama. Nanti habis ini di belakang ya. Oh ternyata sebegitunya ya. Banyak loh. Ih, ngeri banget nih pertanyaan nih. Gila kan makanya pertanyaan kayak gitu. Boleh nggak kita mencintai suami orang? Meskipun ada embel-embel, tapi kan dia udah mau cerai bentar lagi. Iya. Dan penyebab cerainya siapa? Anda. Saya tahu pasti. Kacau. Apalagi kira-kira? Apalagi ya. Ya paling banyak ditanyain pastinya ya tentang hubungan suami istri itu udah pasti. Soal pembagian nafkah biasa kan. Nah, Nafkah kemana dulu nih? Ke istri dulu apa ke orang tua? orang tua. Nah, Karena kan itu hot topic tuh. iya benar. Istri pasangan suami, Heeh. ibu surganya suami. Maksudnya surga si anak laki-lakinya. Di telapak kaki ibu. Jadinya berat juga tuh ya. Nih. Oh. No, beritanya tuh lihat tuh. Makanya mereka butuh nasihat-nasihat seorang ayah nih. Ya kan? Soalnya dia mungkin nggak mungkin juga ceritanya tuh gara-gara si orang ini mencintai suami orang terus nanya sama bokapnya sendiri kan awkward ya. Iya nggak mungkin. Mending gua nanya sama bokap orang. Atau kalau mau lu yang nanya nih, yang nanya katanya boleh nggak kita mencintai suami orang, lu tanya sama orang tua tuh suami. Kali-kali udah. Iya, bosan gue mantunya bisa ganti gak mantu? Iya kan siapa tahu gitu. Lu kepilih menang. Iya. Iya juga ya. Mantu gue udah 8 tahun gak ganti-ganti. Iya kan. Jangan contoh. Nih tuh beritanya bro. Republik Indonesia disebut negara paling fatherless ketiga di dunia. Sosok ayah antara ada dan tiada. Agak kaget juga saya pas baca nih. Iya, gue jadi ingat anak gue juga ya. Gue kan syuting tiap hari, sibuk tiap hari. Waduh, kalau nggak bisa bagi waktu buat anak gimana nih? Gawat ini. Aduh, apalagi buat yang luaran sana yang anaknya sulung semua kan? Iya. Sulungnya 4 lagi. Anak pertama. Bininya berapa itu? Oke, lanjut. Ntar dulu saya tanya dulu. Emang lebih banyak ngobrol sama bintang tamu apa sama anak belakangan ini maksudnya? Wah, lu cari masalah lu nanya lu. Wah, lu cari masalah lu nanya lu. Pertama kalinya gue sekian ratus ribu episode cari masalah. Dia mengukur tentang kedekatan gue ya, pakai ditanya. Kedekatan gue sama anak. Ya Allah bro, jangan ditanya bro. Pengen tahu aja. Jarang main sama mereka. Wah iya ya. Sama narasumber ya. Emang kadang gue tuh pengen main sama anak gue. Anak-anak tim kreatif tuh ngasih jadwal gue tuh parah banget gitu. Wah, gawat deh. Siapa masa dikasihnya syuting tiap hari, posting tiap hari. Gue bilang strategi marketing apa itu posting tiap hari? Hey, nih anak-anak. Gue bilang udahlah, nggak usah kita terlalu kejar algoritma, brand. Rezeki udah diatur. Nggak usah ngoyo. Posting itu syuting itu sebulan sekali aja. Kan tim kreatif gue jadi kerjanya lebih enak ya. Bener. Nggak dikejar tiap hari syuting. Tim kreatif sini. Dimas mau nyari apa sih Dim? Hidup ini nggak dibawa mati Dim. Anak nggak selamanya kecil loh bang. Itu makanya gue bilang ngapain. Sotoy banget gue. Kayak dia udah nikah loh. Iya kan? Jadi gue kadang brand-brand yang ada di sini muncul gitu kan. Kenapa coba? Iya buat nafkahin anak. Makanya gue syuting tiap hari. Masuk akal juga bro. Gimana tuh? Itu pernah gue tanyain juga tuh sama bokap tuh. Terus kata bokap jawabannya bagaimana dilema antara mencari uang dengan
membagi perhatian kepada anak? Wah. Udah pernah gue tanyain juga tuh. Gue belum nonton lagi. Gue nanya sama lo aja deh. Jawaban bokap apa? Katanya tetap harus membagi waktu. Oh iya, masa gue gak dibagi waktunya? Pasti bagi iya, lah. pasti dibagi, tahu. Sekarang gue tanya sama lo, kerja berapa lama? Office hour deh. Office hour biasanya 8-10 jam ya? 10 jam ya mungkin ya? Yeah. 10 jam ya? Kita ambil 10 jam deh. 8 sih, tapi kita ambil 10 jam. Nggak tahu kalau yang lu jadi budak korporat sama sapi perah perusahaan ya. Oke. Nah. Kalau 10 jam. Startup. Minimal 12. 24. Semangat ya. Semangat. Bercanda aja nih. 10 jam. Sisanya berapa? Hidup sehari. 14. Tidur 8 jam. Lu jangan bawa tidur dong. Jadi kan sempit banget waktu buat anaknya. 10 jam udah kerja deh. Tidur 8 jam, 18. 6 jam doang lo sama anak lo. Berarti 6 jam versus 10. Nah. Parah banget tuh, Der. Masa begitu? Sama istri berapa jam? Yang berdua doang. Dia ini ngerasa kayak udah punya bini aja ya orangnya. Nyerang-nyerang gue. Lu nikah. Lu kan nikah, gue kejar lo. Gak mampir lagi nih di podcast. Gak syuting lagi nih. Sini gue undang. Sibuk dia. Takut sama istri lah. Datang lagi ntar kalau diundang lagi. Kayak gue ngomong begitu 7 tahun lalu, Risat. Tapi begitu susahnya. Diajak nongkrong. Lu rasain tuh lo pas nikah. Setuju gak teman-teman? Lu rasain. Tapi ternyata dari bokap maksudnya bagi waktunya nih. Maksudnya gimana ya? Gini sebenarnya bokap ngasih tahu maksudnya walaupun waktu yang kita punya itu sedikit gitu, tapi tetap kita harus ketika waktu kita sedikit kualitasnya harus ditingkatkan maksudnya. Iya cuma kan tadi dari 10 jam. Anggaplah 10 deh karena kan ada lembur-lemburan apa segala macamnya. Sisa 14 jam. Tidur lu ambil yang mepet-mepet deh 6 jam deh. 6 jam deh ya. 10 tambah 6 16. 16. Sisa 8. Nah, maksud gue 8 itu kan yakin lu bisa maksimalin. Belum meeting lagi tambahan, belum nyampe rumah ada kerjaan lagi tambahan. Nah, itu dia yang belum anak udah tidur lah begitu nyampe. Masa mau dibangunin? Ayo waktu tinggal 8 jam lagi nih. Masa dibangunin? Ya gitu. Kalau kata ayah saya sih gitu. Kalau misalnya waktunya sedikit berarti kualitasnya dinaikin gitu aja. Contoh kualitasnya gimana sih? Oh, ketika 3 jam pun, tapi lu jangan handphonean. Tuh, Derry denger. Jalan kemana gitu. Itu kata ayah saya, tapi kalau saya nggak tahu nanti gimana. Aduh. Instagram butuh update lagi nyampe rumah. Kadang begini sih bini gue, kadang handphonean mulu lu kan gitu kan. Lalu nggak tahu apa yang gue kerjain buat nafkain elu. Iya bener. Hey, gue scrolling IG tuh gue nyari kompetitor algoritma. Lah kan ada kalanya begitu bro. Bukan main game mulu. Itu nah masalahnya tuh beratnya di situ. Dan bokap rata-rata apalagi tuh buat para suami-suami yang sibuk deh misalnya. Ya bokap sih bilang begitu ya, bahwa anak itu tetap nggak harus misalnya sekian jam sehari, nggak harus. Oke. Kalau misalnya yang penting kita pintar-pintar kita memanfaatkan efisiensi dari waktu yang kita punya bersama aja gitu. Kualitasnya. Mungkin kalau misalnya duduk bareng ya emang ngobrol, tukar pikiran atau jalan-jalan juga boleh. Ditingkatkan aja kualitasnya gitu. Oke. Dan yang bikin lo masuk lagi kita bahas kayak yang tadi sama bokap ya. Kayak tadi misalnya lo takut menikah dan seterusnya. Apa memang lo ada satu contoh? Saya nggak takut menikah. Sorry. Oh bukan takut menikah. Ya, gue ralat. Tolong. Mempersiapkan ya. Nah, apa lo punya satu contoh kasus atau mungkin apapun itu? Ya mau dari keluarga atau mungkin lo liat kakak lo apa segala macamnya, atau mungkin kalau takutnya tuh aib cari-cari teman-teman lo yang lainnya misalnya ngelihat bahwa kayak kayaknya nikah begini amat ya, atau gimana sih? Kalau contoh sih banyak ya, banyak sebenarnya. Tapi ayah saya sendiri juga bilang kalau misalnya kita lihat contoh yang negatif pasti selalu ada gitu. Tinggal kita milih aja kita mau berfokus di yang positif apa yang di negatif gitu. Kalau saya memilih untuk berfokus di positif, jadi saya maksudnya berpikir demikian itu bukan karena saya ngelihat orang gimana, tapi karena saya mikirnya saya mau ngajak orang hidup sama saya nih gitu. Sedangkan laki-laki ibaratnya punya kewajiban harus menafkahi segala macam. Ya. Kalau sekarang bisa saya nafkahin gitu kan. Tapi kan saya nggak tahu nanti ke depannya gimana gitu sebenarnya yang saya pikir. Nah, tapi tadi nasihat dari bokap,
Muslim, kita kan tahu yang namanya tauhid, akidah yang benar dan seterusnya. Kan udah dijamin sama Allah. Apalagi lu bawa anak orang kan berarti kan rezekinya dari dia kan luar biasa. Lu punya anak ada rezekinya lagi. Dapat rezeki tambahan gitu katanya ya. Iya, logikanya kan ya kan lo ada banyak kepala manusia di situ kan, dan pasti kan Allah akan jamin makhluk Betul. sampai meninggal, sampai terakhir titik darah penghabisan kan, itu kan rezeki udah dijamin, bro. Nah, maksud gua kalau balik lagi ke situ kan berarti kan lu gimana nih kalau lu nggak berani untuk jalaninnya? Ya sebenarnya sih ya karena gue merasa gue belum tahu nanti di masa depan tuh gue kayak gimana gitu loh. Ya memang goib kan? Iya, tapi kan kayak Bang Dery tahu lah, misalnya Bang Dery podcast misalnya, medianya udah gede, udah jalan, ya kan? Amin aja dulu kalau gue mah. Endorse ada banyak, ya Amin. kan? Ya kan? ya. Udah ada gambaran lah. Saya merasa saya belum ada gambaran gitu. Tapi kan brand banyak masuk. Iya sih, tapi kan it's not long term gitu. Untuk saat ini saya belum bisa lihat long termnya. Oke, kita bedah aja kalau gitu, guys. Oke. Sekali kita bahas mengenai bagaimana cara monetize-nya konten-konten di IG lo apa segala macam ya. Boleh, kan? boleh. Ini kan temanya tentang karir sama bisnis juga kan sebenarnya kan. Gimana cara lo monetize dan akhirnya brand-brand tuh biasanya gimana sih income lo tuh dari endorse gitu ya? Endorse, bisa affiliate juga. Sekarang kan ada affiliate kayak di TikTok misalnya atau di e-commerce. Jualan apa tuh? Macam-macam, segala macam barang sih. Jadi Kayak lo bikin konten sendal apa. Jadi gue cari produk yang bagus, gue coba, gue review, gue jual di keranjang kuning kalau sekarang bilang kan. Review call to action. Ya kayak gitu. Kalau lagi ngobrol sama ayah terus tiba-tiba ujung-ujungnya di pertengahan ke akhir itu jualan, bisa juga. Bisa juga sih sebenarnya. Built in gitu ya. Tapi belum saya lakuin sih. Tapi sekarang berarti yang paling gede rata-rata iklan palingan. Brand built in masuk. Oh, endorse ya. Gitu sih palingan. Coba saya lihat dong sosial medianya. Nggak, gue pengen tahu aja dari lu tuh kira-kira yang contohnya kayak brand kayak gimana. Maksudnya ini kan ada beberapa insight yang didapat sama penonton. Sehingga dengan gaya-gaya mungkin parenting atau gaya-gaya seperti ini kan gimana cara dapetin duitnya sih bang, misalnya gitu kan. Ya lu kasih solusi ke mereka. Boleh. Ya, how to monetize it gitu kan istilahnya. Nah, buka dong coba Ahmad Risat. Apa nama? Iya benar, Ahmad. Nah itu. Nah iya. Nah ini kan lihat deh. Rata-rata yang ada brandnya yang mana? Gede juga ya followers lu. Yang mana ya? Mana coba rata-rata? Biar gue bisa tahu Coba ke bawah lagi. Bawah lagi. Oh itu yang kanan tuh, Pak. Kanan. Ini. Bawah. Ini. Nah itu. Okay. Contohnya salah satunya. Oh, soft selling asik ya. Sejauh mana sih laki-laki boleh berdandan? Karena beberapa pendapat katanya kalau misalnya laki-laki pakai parfum terlalu wangi itu udah dibilang kayak cewek gitu. Menyerupai kan. Terlalu inilah ya. Pesolek lah. Iya. Merubah bentuk wajah, ya kan, misalnya bikin hidung menjadi mancung misalnya, atau apa pipi atau apa gitu. Operasi plastik lah. Operasi plastik itu tidak boleh, ya kan. Tapi kalau tujuannya untuk kerapian, kebersihan, menghilangkan bau badan, khususnya mengenai penggunaan parfum, itu sangat dianjurkan untuk laki-laki dan mesti baunya yang cukup kuat. Karena Nabi Muhammad sendiri juga begitu, menggunakan parfum. Yang penting makainya jangan berlebihan, sehingga nanti akan mengganggu penciuman orang lain. Kalau laki-laki pakai banyak produk buat ngerawat diri, itu berlebihan nggak ya? Ya tidak apa-apa. Yang penting tujuannya kan untuk merawat diri supaya bersih dan rapi. Oh gitu ya. Soalnya aku juga merawat diri ya. Karena aku rasa walaupun aku laki-laki, tapi aku tetap harus merawat apa yang dipinjamkan oleh Tuhan kepada kita sih ya. Jadi belakangan aku lagi pakai skincare dari Morgan. Masuk halus gitu. Banget. Iya, masuk tuh. Pas gini bokap lo langsung kayak, lah ngapa jualan gitu kali ya. Oh udah di briefing ya. Iya. Lanjut lagi. Udah selesai. Oke. Udah selesai. Dan kayak begitu-begitu tuh kan deal-dealannya gimana? Ya biasa lah ya hubungin contact person lah. Dia akan hubungin kita juga kalau dia tertarik kan. Bukan, maksud gue kayak brand-brand kan ada juga yang nggak pengen soft selling, ada juga yang pengennya langsung hard selling. Ya, nah, kalau tadi kan gaya-gaya seperti ini kan gue ada di pihak konten kreator, gue setuju banget. Kenapa kalau tiba-tiba di depan langsung ada brand, ya jualan orang males. Iya. Ya ini mah iklan nih, skip langsung. Edukasi ke brand itu gimana? Mau dia? Mau sih. Ya? Mau sih. Soalnya kalau menurut saya ya, kalau misalnya mau ngiklan sesuatu, mau endorse sesuatu gitu, menurut saya harus ada value yang didapat oleh orang yang nonton tetap, apapun itu bentuknya.
Entah itu edukasi atau orang ketawa atau apa. Jadi penonton nggak ngerasa rugi-rugi amat gitu nonton ada iklannya gitu. Karena dia dapat sebuah value, entah itu edukasi bentuknya atau ya tadi ya ketawa, entertainment. Iya. Kayak kemarin nih kita ngundang siapa tuh Dim? Yang tentang soft selling atau ada brand di meja tuh. Maksudnya dia ngejelasin tentang dibikin hard selling sama soft selling kan kadang kan si brand juga pengennya tuh kalau bisa di sini depan langsung mukanya gitu kan. Ya, kemarin kita undang siapa sih lupa gue. Iya kan? Nah dia ngejelasin tuh ternyata tuh pola-pola soft selling apa segala macamnya. Arbani ya? Iya kan? Dia pengennya apa segala macamnya. Nah itu dia juga jelasin tuh pengennya begini apa segala macamnya. Nah sehingga brand juga tahu bahwa kalau si konten kreator itu benar-benar menyasar kepada audiens dan memberikan value, manfaat apa segala macamnya. Terus dia juga harusnya ketolong kan dari segi brandnya kan ditonton sampai akhir. Iya. Dan sebenarnya kan lu juga ngasih pertanyaan-pertanyaan ke bokap lo itu kan adalah tentang keresahan atau pain point dari si brand itu kan. Buat laki-laki tuh harusnya kita cari benang merahnya lah. Iya, jadi kan brand juga diuntungin tuh. Iya. Laki-laki tuh ternyata harusnya begini loh, ternyata begini loh apa segala macamnya. Itu kan sebenarnya kan lu sembari colongan benefit-benefit dari si produk si apa tadi namanya? Morgan tadi. Morgan itu kan. Iya. Halus ya. Sama yang benar-benar hard selling juga ada. Review-review. Yang hard selling sih sejauh ini ada sih. Oke. Ada tetap. Tapi nggak di konten nasihat ya. Yang di FBI. Enggak, di saya sendiri. Saya sendiri juga ada di sini. Oh, yang saya yang di endorse. Yang endorse ya. Jadi di luar program atau fitur nasihat ayah. Nah, orang cuma endorse saya doang gitu. Ada juga di sini. Oke. Ada. Dan kedepannya yang belum pernah dibahas dan pengen banget bahas tuh apa kira-kira? Mungkin bokap nggak setuju, tapi ternyata lo pengen banget. Nah ini sisi lain atau dibalik ini semua tuh kita harus tahu nih. Sebenarnya bokap nggak begitu ini ya. Bokap tuh bener-bener bebasin sih mau ngomongin apa aja sih sebenarnya. Oke. Dan contohnya kayak gini deh, kayak pertanyaan-pertanyaan yang kadang muncul di anak muda. Salah satunya kan yang sholat itu nggak bikin kaya gitu kan misalnya kan. Apakah sholat bikin kaya misalnya? Ya stigmanya kan orang sholat aja ada juga yang nggak kaya nih gitu deh. Oke. Pertanyaan itu kan memunculkan kontroversi banget sebenarnya. Karena banyak yang merasa kok kayak gitu ditanyain. Harusnya jangan ditanyain kayak gitu. Gimana nih anaknya? Saya dapat hujatan juga kayak gitu. Tapi ya saya apa adanya aja. Emang di kepala anak muda memang banyak yang memikirkan demikian gitu. Saya sebagai wakil aja gitu sebenarnya dari anak muda. Dan ayah saya nggak pernah menolak sih. Saya selama ini saya kasih pertanyaan apapun juga. Ada yang nggak tayang? Yang nggak tayang nggak ada. Karena dipikir-pikir. Tapi yang dikat ada. Oh dikat ada ya? Ada yang dikat lah. Karena mungkin dia terlalu menjurus pinggir jurang apa segala macam ya. Gini ya, kadang kita takut gimana ya kalau kita ngomong di internet itu kita takut orang mempersepsikan kita lain gitu. Apalagi kalau orang itu belum kenal sama kita. Saya kan ibaratnya kan baru juga kan. Oke. Banyak orang yang nggak kenal sama saya, yang nggak memahami pola pikir saya dan ayah saya, tapi terpapar konten saya kasarnya gitu. Maka dari itu kata-kata yang dipilih harus lebih baik dan bijak gitu sebenarnya. Iya karena memang karena subjektivitasnya tinggi sehingga ada maslahat dan mudorot yang harus kita kedepankan. Benar. Kecuali memang nih orang nih udah mendekati objektif, maksudnya dalam artian dia dikenal publik banget. Udah deh lo ngomong apa aja iya deh, gue udah suka sama lo deh gitu. Dan udah tahu pola pikirnya. Iya. Kayak Bang Dery nih emang kayak gini orangnya gitu kan. Jadi misalnya Bang Dery bercanda gimana, ya oh ya itu Bang Dery lagi bercanda gitu kan. Karena aslinya nggak kayak gitu apa segala macamnya. Tapi yang bahaya ketika memang kadar subjektivitasnya tinggi dan belum kenal-kenal amat. Udah langsung tuh rame tuh. Ya, sama gue juga gitu kena juga. Padahal gue sebenarnya hati gue tuh Hello Kitty itu kok. Saya approve. Nah termasuk dari cerita nasihat ayah apa segala macam tadi kan ayah juga bilang mengenai pengusaha harus begini bagi waktu keluarga apa segala macam. Lu sendiri juga ada bisnis nggak? Dulu gue pernah bisnis sih. Oke. Awalnya justru gue bisnis emang. Awalnya justru gue bisnis. Gue dulu pernah bisnis F&B juga. Ketoprak. Wih, ketoprak? Iya, dagang ketoprak gitu. Gerobak kan? Ada tempatnya tapi. Ruko. Kayak warung-warungan gitulah biasa. Oh, terus masih ada? Nah, udah nggak ada sekarang. Kenapa? Gara-gara corona waktu itu. Sebenarnya udah sampai 3 cabang waktu itu. Oh ini apa nama ketopraknya?
Ketoprak tepi jalan namanya ada. Ketoprak tepi jalan, Iya. asik. Bener. Corona harus PPKM, tutup aja udah gitu. Menurun, bleeding, tutup. Oke, waktu itu kenapa lu nggak coba untuk, ayo strategi, pivot lah, apalah diatur? Gue pivotnya ujung-ujungnya jadi ke jadi bikin brand lain sebenarnya. Jualan di e-commerce pada saat itu karena gue lihat wah ini susah sih kayaknya sih, harus diiklanin juga sulit kan, kalau F&B kan nggak bisa kayak misalnya ngiklan terjadi penjualan sekian gitu, nggak terukur lah maksudnya. Oke. Jadi saya kayaknya coba bisnis yang lebih mudah diukur aja kali ya. Saya coba lagi ganti gitu. Saya lumayan lama pada dagang ketoprak itu. Oh, berapa tahun? Hampir 4 tahun kayaknya. Cakep itu. Lama Ya? tuh. Iya. 3 tahun 4 tahun tuh. Dan revenue tembus berapa sebulan? Lumayan lah ya, revenue di 25-30 kali ya satu cabang ya. Satu cabang ya? Dan pegawai? Pegawai ada 4 waktu itu jumlahnya. Terus sekarang berarti akhirnya fokusnya hanya di konten aja apa? Di bisnis lu mau buka lagi atau sedang ada yang berjalan? Sedang ada yang dibuat sih sebenarnya sih. Apa? Ada boleh dibocorin nggak? Kita mau bikin sebuah bisnis gitu, tapi nanti pokoknya tungguin aja deh di Instagramnya Ahmad Rishad, masih dirahasiain. Industrinya dong? Industrinya? Yang pertama fashion dulu pertama. Oke. Oh ada beberapa ya? Ada. Nanti lo harus update lagi nih ketika lo ntar udah keluar apa segala macam, bisa duduk lagi di sini. Bisa, boleh. Kasih kabar ke gue. Boleh, kalau Bang Dery mau saya pasti datang. Iya, siap, thank you bro. Fashionnya kan semua juga jualan fashion. Iya benar. Tapi ada identitinya pokoknya nanti. Gua tebak ya, seputar busana muslim? Enggak salah. Saya tahu sih Bang Dery mikirnya saya mau jual baju koko kan. Salah dong. Enak banget tuh monetize, bokap pakai. Iya kan? Iya benar. Tapi ternyata lu punya strategi lain. Kita tunggu aja ntar ya. Industri yang kedua? Belum bisa dibicarakan sih, tapi lebih ke medis. Karena bokap di situ juga. Medisnya yang entry level, tapi bukan yang medis yang untuk penyakit keras gitu. Oh enggak, maksudnya lebih ke obat, suplemen kah, obat? Ya obat, tapi bukan bukan obat yang seperti untuk penyakit keras atau apa gitu enggak. Ya lebih ke suplemen kali ya. Ya kayak suplemen lah bisa dibilang gitu kali ya. Apa nggak bikin satu sama bokap gitu, bikin satu agensi seputar konsultan rumah sakit juga misalnya? Nah itu bokap masih jalan itu. Masih jalan? Masih jalan. Tapi memang lu nggak masuk di situ? Nggak masuk di situ. Oh, jadi itu bokap aja udah gitu ya. Kita tunggu aja ntar ya. Tungguin aja deh nanti, mudah-mudahan. Budi, ini di ujung obrolan mungkin lo bisa kasih tahu teman-teman semua. Oke. Kira-kira balik lagi mau lo bahas singgung mengenai bisnis atau mungkin ke nasihat ayah, apa segala macamnya. Mungkin kawan-kawan juga pengen denger nih. Gimana sih bisa dapetin figur sosok ayah yang luar biasa yang mau menasehati. Mungkin mereka juga kan, wah ini yang gue pengen sekali kayak gini ya gitu ya. Tapi mungkin lo bisa ngasih tambahan-tambahan apa yang mungkin bokap juga belum ngeluarin di sosial media. Tapi sementara kan lo kan banyak waktunya sama bokap kan di belakang kamera. Iya kan? Output 10 menit paling keluar. Nah, lu kasih tahu dong bocoran-bocorannya apa sebenarnya yang belum dikeluarin. Yang belum dikeluarin nanti masih ke depan ya. Apapun. Jadi kan kalau misalnya kalian emang udah follow gua gitu ya. Sekarang belakangan ini kita lagi banyak bikin reaction. Oke. Lagi banyak bikin reaction, konten reaction. Di luar sama bokap? Sama bokap. Sama bokap. Gue belum nonton lagi yang mana? Belum lihat ya? Belum. Wah, padahal bisa dilihat di sini, view-nya gede. React apa sih? Gede dong. Buka. Yang mana sih, penasaran gue? Nah, itu tuh. Ini tadi baru nge-post kalau ini. Terus jam yang lalu tuh tadi yang di sini. Oh, yang barusan lu bilang sebelum syuting. Gila, komennya udah begini. Tadi kan bilang kayak, Der, bentar ya, gue posting bentar ya gitu ya, lu bilang ya. Jadi nge-react apa sih? Macam-macam. Ini siapa dia? Yang postingan sebelum ini gede banget view-nya. Yang atas tuh siapa? Kemarin. Ada orang yang membicarakan sebuah teori gitu mengenai Gen Z. Baru dijawab sama bokap. Bokap setuju nggak? Gitu. Keren, kreatif juga ya. Oke, sebelumnya yang ini. Nah, ini lucu nih. Ini makam ya? Makam ini serius loh? Ambil aja. Apa sih itu? Air kecemplung. Ini makam itu.
Saya pikir makam dikasih bunga. makam dikasih bunga. Oh, Iya. ternyata Kirain itu kuburan. Iya, Biasa. kirain kuburan ya. Nah, jadi sekarang ada tren itu ya, Tren misalnya apa sih? suami istri gitu ya, lagi bulan madu itu, kolam itu dihias-hias gitu pakai Hias-hias. ratusan bunga gitu kan. Iya. Itu biasanya habis 1 juta, 2 juta, mahal lah pokoknya. nggak apa-apa kan untuk orang namanya bulan madu kan. Oh, Mau senang-senang mau saling mendekatkan diri namanya suami istri gitu kan. Mendekatkan diri ya bagus. Kreasi-kreasi gitu boleh-boleh aja menurut saya. Soal pengeluarannya, biayanya yang mungkin agak tinggi. Bi mau piki-pix ya? Iya. Makam katanya. Fadil Jaidi, makam dong. Gue juga ngiranya makam lagi. Kenapa sih? Pada gitu semua ngiranya. Tuh tanya sama Rifka. Udah jawab mas saya. Oh, lu jawab juga ya? Makanya paling atas tuh. Lu intip dulu pasti ya Rifka ya, lu buka profilnya ya? Enggak lah. Hah? Enggak, jawab aja. Tuh keren nih kontennya, nanti lu tonton aja teman-teman ya. Heeh. Ini ada react terbaru mungkin selain nasihat ayah tapi masih bareng sama bokap. Nanya-nanya apa segala macam ini. Udah berapa episode? Baru 3 ya? 3 ya. 3 Oh shot. jadi ada beberapa konten ternyata lihat ini loh kalau gini sebenarnya wajar gak sih sampai segitunya dia honeymoon asik juga ya nanya gitu. kita cari tentang segala aspeknya, nggak mesti tentang poin dari ini kan poin dari videonya kan orang jatuh nyemplung. Iya. Tapi bukan itu yang saya highlight gitu. Yang Iya. saya highlight wah mubazir apa enggak sih kalau begini? Gitu. Iya, maksudnya apakah cinta tuh harus segitunya gitu kan? Kan udah bisa 2 juta apa segala macamnya. Iya, mahal tuh. Iya, udah gitu terus gagal estetik. Mbak, maaf banget ya Mbak ya. Gue ngakak Mbak, maaf Tapi banget. ternyata saya setuju sama mbaknya. Nggak apa-apa. Oh, nggak katanya. apa-apa. Iya. Kalau untuk orang yang sudah menikah. Tapi gitu. kan nomor romantismenya nggak nyampe 10 detik tuh Mbak. Mohon maaf, Iya. itu udah baru berapa ya? Lu untuk kesian ini lakinya tuh udah mikir, ya nyemplung lagi nih orang. Iya. Lakinya gitu kali ya. Udah gagal tuh romantismenya. Tapi justru video ini mungkin mendatangkan endorse karena kan view-nya gede. Oh, iya. Jadi balik modal, Bang. Oh, gitu. Ada strateginya. jadi, ya. Iya. Tapi ternyata dia setuju sama pasangannya kalau tentang memanjakan istri itu seperti ini apa segala macam. Iya benar. Gue dengar beberapa guru gue bilang bahwa kayak lo bisa punya duit banyak apa segala macam, tapi lo pulang ke rumah tapi nggak bisa bikin kesan istri itu dengan sesimpel lo belikan permen aja tuh terus bisa dibilang agak dipertanyakan sisi kesuamian lo. Masa lo ngasih hadiah doang lo permennya nggak bisa gitu ya. Sementara lo cari pundi-pundinya kan luar biasa tuh duitnya. Tapi nyenengin istri, kadang istri tuh nggak perlu dimuluk-mulukin gitu. Dikasih hadiah kecil-kecilan nyampe rumah. Kadang lupa ya Bang ya kalau istri kan. Iya. Tuh, jadi kan bayangin kalau dikasih kecil. Nah, apalagi istri minta skincare paket yang mahal gitu kan. Waduh, berat itu. Nah, terus lo nggak ngasih sama. Yang lokal-lokal aja lah, support produk lokal. Kita kasih solusi.